Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play USA. Ya, oke teman, balik lagi ya kan, belum move on ya, walaupun saya sudah meninggalkan dan berbahagia dengan hidup saya ya kan, karena udah gak memainkan game itu, teman-teman, belum move on ya. Tapi di video kita kali ini kita akan kembali lanjutkan konten seperti kemarin, yaitu Long Play Talking ya kan. Setelah kemarin kita ngomongin MU dan sekarang nih sebenarnya tuh teman-teman, gue hari ini tuh pengen ngomongin tentang anime yang gue ikutin musim fall 2021 yang menurut gue terbaik. Tapi karena ada topik yang lagi hangat dan mungkin teman-teman bakal lebih suka topik ini dan gue juga masih bersemangat membahasnya, jadi kita akan ngomongin ya pertandingan timnas AFF Indonesia melawan Singapura ya. Gue mungkin gue akan kecilkan lingkupnya, gue akan bahas gue akan ngomongin pertandingan ini di leg keduanya sama ya leg pertama dikit-dikit ya. Jadi tapi bukan secara garis besar keseluruhan, karena gue bakal ngomongin itu pada saat kelar final ya, apakah timnas juara, semoga amin ya, kalau nggak juara juga tidak apa-apa ya, tapi itu akan gue bakal ngomongin dari awal sampai akhir perjalanan timnas dari Laos ya sampai ntar final ya. Nah, kalau udah kelar. Tapi kalau ini khusus untuk lawan Singapura ya, terutama di leg kedua, karena itu salah satu match paling absurd ya, match paling aneh yang pernah gue tonton ya, salah satu ya. Mungkin ada beberapa match yang aneh-aneh lain ya. Dan memang timnas Indonesia tuh terkenal dengan match yang aneh-anehnya gitu kan ya. Tapi yang kemarin itu benar-benar aneh sih. Gue yakin teman-teman kalau nonton ya kan, itu senam jantung tuh, jantung rasanya udah mau copot. Copot itu bukan ke lantai ya, tapi ke ujung dunia gitu ya. Karena bagaimana di awal kita udah melihat kayaknya bakal gak mudah nih, karena kita udah gol cepet tiba-tiba, terus dapat kartu merah, tapi habis kartu merah langsung kebobolan, bermain lawan 9 pemain tiba-tiba malah kebobolan dan harus mencetak gol yang kayaknya sih offside. Tapi ya bahasnya nanti dulu. Tapi itu yang akan kita bahas di video ini adalah nonton tentang timnas Indonesia di semifinal AFF 2020 yang mainnya 2021 dan finalnya bakal berakhir di 2022. Gila, 2 tahun pak. AFF 2020 mainnya 2021, finalnya 2022, leg kedua tanggal 1. Aduh, komedi memang ASEAN ini ya. Tapi gitu ya, jadi ya ini gue jujur ya, ini sekali lagi ini opini gue. Jadi kalau misalnya salah atau mungkin kurang kurang serk sama teman-teman, kurang berkenan sama teman-teman ya silahkan dikoreksi, atau kalau teman-teman nggak terima juga silahkan, itu hak teman-teman ya, karena ini opini pribadi gue juga ya. Gue juga bukan orang yang ngerti bola-bola banget, gue cuma pengen ngomong doang sih sebenarnya ya kan ya. Tapi itu ya, ini opini pribadi dan juga tadi gue ngomong apa ya, dan juga ini pure gue nggak bikin catatan, karena kalau kemarin gue ngomongin MU gue bikin catatan ya, gue minjem laptop sekarang nggak laptopnya ya kan, dan juga gue bingung mau nyatat apa karena gue lupa. Makanya kalau misalnya omongan gue nih muter-muter kayak sekarang nih muter-muter nih ya kan, jadi mau dimaafkan ya. Jadi ya kita langsung aja membahas pertandingan timnas ya, dimana mungkin awalnya kita sedikit bahas di leg pertama dulu, dimana timnas kita waktu lawan Singapura di leg pertama itu kan seri sama, yang menurut gue salah satu pertandingan terburuk timnas ya di AFF tahun ini, lebih tepatnya sih bukan pertandingan terburuk, tapi babak kedua terburuk, karena itu babak kedua timnas mainnya hancur parah dengan pergantian pemain yang menurut gue cukup kurang membantu, malah justru bikin kita malah jadi kocar-kacir ya kan. Karena di babak pertama kita udah lumayan bagus banget sih ya. Witan sudah bisa mengacak-ngacak Singapura ya. Witan main ya, iya main ya. Witan main ya, berhasil mengacak-ngacak Singapura ya. Kayak kita ngeliat, wah ini Singapura gini doang. Tapi di babak kedua pada saat ST masukin Elkan, masukin Evan Dimas ya, itu yang gua garis bawahi itu sebenarnya. Dan juga menggantikan Rahmat Irianto itu impactnya malah negatif ke kita sih. Kayaknya Evan Dimas menurut gue sih di skema STY emang kurang cocok sih kayaknya. Makanya akhir-akhir ini kan masuknya cadanganmu, karena emang dia kurang baik dalam dalam bertahan gitu dibandingkan dengan Rahmat Irianto dan juga Dewangga dan Ricky Kambuaya kan ya. Sayangnya itu. Dan juga Evan Dimas tuh terlalu ball keeping nahan bola terlalu lama, mengingatkan gue akan pemain MU nomor 6 ya, yang sama-sama bertahannya jelek ya. Megang bola lama banget gitu ya, nggak tahu siapa, aku tidak tahu itu siapa itu nomor 6 itu ya kan. Tapi Evan Dimas juga nomor 6 ya jangan-jangan, iya kan ya, iya bener sama kelakuannya. Jadi menurut gue makanya kemarin pada saat lawan Vietnam ya kan, di babak grup dia juga dimainin babak kedua, dan pas dia mainin babak kedua bener-bener dia sering banget hilang bola, karena memang dia juga padahal dulu perasaan dia pressing resistant ya,
kuat buat maksudnya nggak gampang di pressing gitu. Tapi sekarang kayaknya udah lebih lemah ya, karena ya talenta sebagus Evan Dimas ya, karena kita tahu pada saat dia masih muda tuh talentanya sangat besar ya, bermain di Liga Dagelan ya, jadi percuma saja ya, skillnya itu aja ya, walaupun itu memang pilihan hidup dia, jadi kita nggak usah komentari. Tapi maksud gue ya, yang waktu kemarin makanya Evan Dimas menurut gue nggak masuk skema STI karena emang kayaknya kurang cocok sih, terlalu lama megang bola, sedangkan STI itu lebih mainnya direct kan, direct gitu, jadi kayaknya kurang sih itu. Pas Evan Dimas masuk udah mulai goyang, dan lagi Elkan Bagot yang kalau kata komentator kita Elkan si bongsor Bagot ya kan. Dibully ya, dia aja lari mulu, sedangkan dia itu udah setipe banget sama Maguire sih. Tingginya sama gue sama 194 ya, sama-sama berat gitu ya lah ya. Cuma bagusnya lebih good looking aja gitu ya, tapi dia dibully sih waktu di leg pertama, benar-benar salah satu yang yang bikin gua nonton tuh ngos-ngosan gitu ngeliatnya. Tapi untungnya nggak kalah ya, 1-1, walaupun banyak peluang juga di babak kedua di Singapura, tapi untungnya nggak terselesaikan dengan baik ya. Dan itu adalah sedikit intermezzo di leg kedua, di leg pertama, dan leg keduanya adalah salah satu pertandingan paling absurd ya, karena kita mengawali pertandingan itu dengan sangat amat baik ya. Gua yakin ya pemain Singapura sampai akhir pertandingan itu sangat amat kesel dengan yang namanya Witan Sulaiman ya, karena emang gila itu diobrak-abrik Pak. Itu cetannya gila itu. Aduh, kacau sih. Gua sampai ada momen-momen di mana pemain Singapura tuh udah main incer kaki aja ke Witan. Gua udah ngeliat banget tuh, wah dia udah frustasi, kan emang Witan tuh sangat amat bagus sekali ya. Gua gak ngerti ya, itu Witan tuh kacau sih, makanya kebangetan sisi Leccia tuh nggak ngasih dia main, itu sayang juga ya. Maksudnya menit bermainnya kurang kan di Leccia, itulah ya, klub Polandia kalau nggak salah, klubnya si Egy dulu ya. Tapi Witan tuh kacau. Leg kedua bener-bener dia istilahnya menurut gue tuh bukannya yang carry lah ya, bener-bener peluang itu bener-bener dari sisi dia, dan dia mau turun, dan yang bikin gue amazed lagi dia tuh mau pressing, mau bener-bener mau intercept bola, bener-bener kita tuh kayak kita nge-pressing dari depan kan ya, udah dari pemain depan ya, dengan dia, dengan Ezra ya kan, yang akhirnya golin ya kan. Itu gue sering banget ngeliat dia tuh, seorang Witan tuh dapat bola hasil intercept atau pressing pemain Singapura, itu benar-benar menurut gue yakin banget pemain Singapura tuh kocar kacir sih ngeliat Witan ya. Jadi itu Witan tuh benar-benar angin segar bagi timnas kita ya, walaupun memang dia udah lama sih dari U19 kan ya dulu ya, gue ngikutin juga waktu dia di U19 kan nggak salah kan ya. Itulah pokoknya lah ya Witan adalah menurut gue salah satu pemain yang sangat amat bersinar di leg kedua kemarin ya kan. Itu kita udah mengawali pertandingan dengan sangat amat baik ya. Peluang juga udah mulai tercipta dengan sangat amat baik. Pokoknya kayaknya berjalan lancar seperti leg pertama ya. Tapi tiba-tiba entah kenapa ya, gue tuh selalu mikir Indonesia tuh dari dulu sampai sekarang kenapa ya, kalau udah unggul 1 gol kayaknya tuh langsung nggak ada niatan untuk menambah gol lagi, dan lagi juga diperparah dengan finishing pemain-pemain kita tuh, yang finishing, decision making pemain kita yang memang ya sekelas ASEAN gitu ya, maksudnya ya kurang gitu ya kan. Jadi udah unggul 1 gol tapi malah lama-lama jadi susah gitu, dan gue malah ngelihat kita malah kayak ke bawah alurnya Singapura ya, makanya itu ya itu. Tapi itu belum aneh, itu pertandingan belum aneh ya, walaupun udah mulai agak-agak keras ya, ingat gue ya. Ini gue nggak bisa ngasih cuplikan ya, ini bener-bener lu teman-teman ngeliat muka gue doang. Gue nggak ngasih cuplikan, gue ngasih apa-apa, gue males ngedit ya kan, karena ini lagi euforia kita masuk final ya kan. Nah itu ya, itu Witan udah berhasil mengobrak-abrik Ricky Kambuaya dengan dribble yang sangat amat ciamiknya, Rahmat Irianto juga dengan intercept, dengan aksi-aksi bertahan yang baik, Dewangga dengan main underrated sih Dewangga. Walaupun di di leg pertama gue cukup menyoroti dia karena salah satu gol Singapura itu berawal dari dia yang umpan terlalu cepat. Maksudnya nggak usah buru-buru banget gitu ngumpan ya, long passing ke switch play, long passing pokoknya ke arah ke kanan, side kanan kita kan ya itu ya. Tapi menurut gue Dewangga bagus mainnya ya. Asnawi juga ini babak pertama ya, Asnawi juga bagus. Arhan bagus juga kayak kita ngomongin lagi lah ya. Dua back juga siapa namanya, Fakhrudin dan juga Rizky Ridho juga bermain bagus. Nadeo juga tidak melakukan hal-hal yang aneh, karena biasanya kan dia blunder gitu kan ya. Tapi terlihat bagus tapi lama-lama goyang gitu. Aduh, ini ngapa gue jadi malah mengisahkan AFF di leg kedua, ya nggak usah lah ya, langsung aja. Jadi maksud gue, hal yang membuat absurd adalah pada saat kita tiba-tiba sebenarnya itu udah
agak gimana ya, agak terbantu oleh wasit karena ada momen di menit keberapa itu gue lupa di mana harusnya Singapura itu dapat penalti karena betapa tidak sadarnya Rahmat Irianto kepada situasi di belakangnya. Kalau ada pemain yang lagi ngejar bola, dia malah mau nyuruh Nadio nangkep bola, akhirnya malah dia nekel pemain itu dan untungnya nggak penalti. Dan ini mungkin jadi sorotan pertama gue adalah AFF tahun ini kualitas wasitnya parah sih. Maksud gue udah nggak ada VAR ya kan, kualitas wasit itu parah banget gitu. Ini bener-bener gue mengingatkan gue untuk kualitas wasit AFF tuh udah kayak Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dan juga IPL aja ada VAR aja wasitnya itu ngablu sekali. Ini benar-benar udah parah sih. Kalau kita nontonin leg pertama juga udah mulai aneh-aneh tuh wasit yang mimpin laga kita lawan Singapura, dan juga apalagi pas Vietnam lawan Thailand tuh udah kacau sih wasit macam apa seperti itu adalah wasit yang mimpin kita pertandingan lawan Malaysia waktu itu, dan itu juga ngaco ya. Jadi kualitas wasit AFF tahun ini nih ngaco parah, banyak harus diakui ya. Kita memang menang, kita memang menurut gue memang unggul kualitas permainan dan permainan lah ya, tapi memang harus diakui kita terbantu oleh wasit ya di leg kedua dan leg kedua sih kayaknya ya, karena harusnya itu ada momen di mana dia dapat penalti akhirnya nggak dapet untungnya kan ya. Jadi wajar lah kalau Singapura tuh marah-marah, tapi untungnya enggak sih ya, walaupun tensi mulai mas, tapi menurut gue itu ya sedikit garis bawahi bahwa wasit AFF tahun ini kacau. Wasit AFF tahun ini kacau, terus tiba-tiba ya kan di menit-menit terakhir gue nggak ngerti tiba-tiba dapat kartu merah ya. Mungkin nggak, karena di tayangan ulang tuh nggak terlalu kelihatan ya, di kelihatan itu gue bingung jelasin ya, tapi kayaknya ada dorongan tapi abis itu kan dilerai, abis itu pas dilerai udah tuh kamera tuh nggak nyorot, tiba-tiba udah kena kartu merah gitu ya. Dan lucunya ya, puncak awal lucu di sini ya kan, penyakit Indonesia dari fase grup sampai sekarang terulang lagi, di mana lemah banget di set piece ya. Abis kena kartu merah lawan 10 pemain malah kebobolan, itu sangat amat dagelan sih menurut gua tuh. Lucu dan menurut gua cukup menghancurkan planning ST dan juga mental pemain ya, karena gol di penghujung babak pertama itu nggak pernah berakhir dengan baik untuk tim yang kebobolan ya, karena ya istilahnya lu bentar lagi udah unggul 1-0 di babak pertama, tiba-tiba diseriin oleh set piece ya kan dari pemain Thailand, siapa kemarin namanya gue lupa tuh ya, pokoknya dari assist dari si nomor 8 tuh ya, itulah pokoknya gue lupa ya. Saya ingatnya main Indonesia ya, karena saya bukan orang Singapura gitu ya, tapi itu ya suatu hal-hal absurd di awal-awal, lalu tiba-tiba di babak kedua kita dapat kartu merah lagi di Singapura, bermain 9 pemain tapi tiba-tiba malah kebobolan. Ini yang lagi-lagi yang pengen gue omongin adalah timnas itu ya, pada saat kita menang jumlah lawan 9 orang padahal loh, kayak tetap lawan 11 orang gitu, kayak dia nggak ngerti gitu memanfaatkan celah-celah lawan 9 orang, mainnya malah lebih bukan lebih geragas, lebih nggak sabaran, lebih kayak nggak jelas gitu, sumpah nggak jelas, dan malah ngebuat pelanggaran-pelanggaran yang nggak jelas, yang nggak perlu, dan justru malah menguntungkan Singapura yang kita tahu sendiri secara postur dan secara postur kalah Indonesia. Dan akhirnya set piece kita dihukum oleh set piece si pemain nomor 8 itu yang jadi man of the match, gue lupa lagi namanya siapa lagi tuh, anjir gue lupa namanya, dihukum pak. Itu nyaris membuat kelucuan AFF ini memuncak ya kan, karena lu bayangin lawan 9 pemain kita malah kalah ya 2-1 gitu ya kan. Dan lagi-lagi ya kan, untungnya gol oleh Arhan yang menurut gue sebenarnya sih itu offset sih. Menurut temen-temen offset gak sih? Itu menurut gue offset sih golnya sih. Akhirnya kita cukup terbantu oleh wasit ya, walaupun memang ada momen kita juga dirugikan wasit karena ada momen di mana Asnawi pelanggaran di kotak penalti tapi nggak di penalti, tapi menurut gue itu offset. Tapi ya udahlah ya, we will take it gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Dan lagi-lagi ini lucu banget sih, udah capek-capek ya lawan 9 pemain malah kalah 2-1, nyamainnya juga capek banget kayaknya kan ya. 2-2, tiba-tiba beberapa menit kemudian yang golin yang tadinya hero, from hero to zero gitu ya, malah ngebuat pelanggaran di kotak penalti pak. Aduh, komentator kita tuh ngomongnya itu nggak pelanggaran karena bola, tapi menurut gue tuh pelanggaran sih, kaki lu terlalu tinggi gitu maksudnya ya. Astaga, itu menurut gue emang apa ya, gue sih sebenarnya dari kemarin pengen ngomong tuh Arhan tuh salah satu ya, memang dia
salah satu pemain yang terbaik kita di timnas kali ini, tapi salah satu titik lemah ya, karena di set piece pun dia selalu yang diincer. Misalnya kalau set piece dari sisi kiri, sisi kanan kita, berarti dari sisi Asnawi, pasti pemain Singapura tuh selalu ngasih ke bola ke tiang jauh, ke arah si Arhan, dimana Arhan tuh benar-benar dieksploitasi oleh pemain Singapura yang tinggi besar gitu ya kan ya. Nah sekarang dia malah itu melakukan pelanggaran konyol ya. Dan untungnya ya kita punya Nadeo Arrizabalaga ya kan, karena akhirnya ditepis ya. Walaupun memang gua cukup salut mengakui bahwa permainan dia ngedelay penalti Singapura tuh bagus banget sih. Dia muter-muter nggak jelas, minum ya kan. Dan juga kesalahan dari pemain Singapura adalah dia menaruh bola di titik putih terlalu cepat, karena gue baru baca juga kemarin tuh ada analisis di orang luar negeri di mana pemain penalti taker yang naruh bola di titik putih itu cepet ya, maksudnya terlalu cepet nih, dia langsung naruh terus tiba-tiba nungguin huru haranya tuh keluar tuh, itu pressure lebih tinggi daripada lu nungguin nih huru hara keluar tapi bola sambil pegang, pas udah kelar taruh tendang udah. Itu psikisnya tuh ada, gue baru tahu dari kemarin kan gue baca di ruang taktik di Savage Football gitu ya, gue baca di ruang taktik atau di Savage Football, dan juga dia ngasih ada tuh yang orang bule tuh nganalisis gitu ya, penalti pemain papan atas kayak Muhammad Salah waktu lawan Atletico Madrid ya kan, dan juga kita lihat pas CR lawan Juventus pas dia masih di Real Madrid kan, di melatih di menit terakhir dia bola dia dipegang aja tuh kalau nggak salah tuh kan, dipegang aja pas udah kelar ribut-ribut udah kelar dia taruh ditendang. Nah itu perbedaannya dengan Singapura kemarin ya. Dia udah lama nungguin Nadeo nendang, tiba-tiba terus dia udah terlalu cepat naruh bola, yang istilahnya itu benar-benar permainan psikis ya, permainan psikis. Dan tiba-tiba Asnawi bilang thank you kepada siapa sih namanya itu nomor 10 ya, dulu lupa gua. Sadil Ramli ya kalau nggak salah ya, lupa ada gua ya, itulah pokoknya ya. Dan malah yang jadi soal gue yang bingung adalah pada beberapa netizen Indonesia malah menyoroti sikap Asnawi yang kayak gitu. Katanya bilang ini attitude-nya buruk gini-gini. Aduh bro, itu di olahraga itu udah biasa, di olahraga manapun, bahkan di e-sport manapun, banter taunting itu udah biasa. Lu begitu aja lu bilang attitude-nya buruk. Itu masih dalam tahap wajar loh. Ini dalam tahap wajar, masih di dalam lapangan ya. Mungkin itu adalah bentuk rasa lega Asnawi, karena sebelum penalti kan dia kayak udah lemas, udah pasrah banget, tiba-tiba nggak gol ya, dia itu bentuk rasa lega dia adalah dengan cara seperti itu, dan menurut gue itu masih sangat wajar ya. Gue bingung kenapa orang-orang malah malah meng-highlight kejadian Asnawi dibandingkan perilaku Nadeo sebelum dia menepis tendangan. Menurut gue itu sangat amat jenius, karena pada saat gue nonton langsung, entah kenapa gue yakin nggak gol sih, karena gila dia tuh benar-benar kayak ngulur waktu anjay. Minum gak jelas, muter-muter gak jelas. Itu yang harusnya lu highlight Nadeo-nya. Kenapa Asnawi itu gak ada salah-salahnya. Aduh lu. Gue gak mau bahas-bahas tentang main-main luar negeri yang banyak kayak gitu, karena berasa banget kayak banding-banding, tapi itu masih tetap wajar. Tapi maksud gue lu gak, itu juga menunjukkan bahwa mental timnas kita tuh udah mulai membaik. Karena kalau kalau dibilang itu attitude kayak gitu aja attitude buruk, ini kebangetan. Orang kita tuh emang mental dijajah gitu ya. Kita dominan sama orang luar dikit aja langsung dibilang attitude buruk, padahal enggak kayak gitu doang gitu. Astaga ya. Justru itu menunjukkan bahwa mau separah apapun istilahnya, seberat apa pertandingan ya, mental kita masih ada gitu. Salah satu yang membuat kita menang di match kali ini adalah mental kita, walaupun memang juga salah satu yang bikin match ini susah juga mental kita juga, karena ya pas kejadian 1-1 tapi menang unggul 9 pemain, mainnya pada begitu mentalnya gitu, kayak gimana ya, kayak mau buru-buru aja gitu, santai aja gitu. Nah santai, tapi maksudnya itu timnas kita udah kebentuk mentalnya ya di pertandingan yang sangat absurd ini ya kan. Dan akhirnya timnas menang dengan gol kocaknya, gol bunuh diri Singapura, dan juga gol dari siapa? Egy Maulana Fikri yang akhirnya menutup pertandingan ini dengan kartu merah sang kiper ya, Hasan Sani kalau nggak salah namanya ya. Salah satu kiper yang benar-benar kemarin tuh berjibaku keras banget ya, kerja keras banget tuh, kacau sih. Applause buat dia, walaupun ya memang harusnya ujung-ujung kartu merah, tapi emang ya mau jangan lagi ya, kalau enggak itu gol sih, itu si Irfan Jaya itu kalau lewat sih gol sih udah pasti. Tapi
Ya itu menutup salah satu match paling aneh menurut gue. Ini kayak gue ngomongin ringkasan, tapi maaf ya teman-teman, kan gue bilang gue nggak ada catatan, jadi gue malah jadi ngeringkas pertandingan itu. Tapi yang gue harus garis bawahi adalah itu tadi, timnas kita punya mental yang baik ya, walaupun memang dari segi teknikal ya, karena kita lihat dari awal tuh di CSTW aja bilang kalau dia tuh ngelatih timnas sampai harus ngelatih passing dulu, ngelatih dasar dulu, saking kacaunya teknik dasar pemain timnas pemain Indonesia gitu, pemain negara kita. Karena memang dari usia muda tuh dijejelnya kompetisi, nggak ada, kayaknya nggak ada latihan drill passing 1000 kali, ini 1000 kali, nggak ada kayaknya. Gue nggak ngerti, makanya sampai harus dilatih passing dulu, dilatih stamina, dilatih fisiknya dulu. Bahkan katanya kalau nggak salah tuh STB bahkan sebelum sempat untuk ngasih ngasih input taktikal ke pemain. Maksudnya taktikal mungkin taktikal yang dasar-dasar doang, tapi yang dikebut tuh fisik sama teknik-teknik dasar. Jadi menurut gue dengan mental yang sudah bagus, tinggal lu kebut teknik dasar dan juga fisik juga udah lumayan bagus, walaupun memang sering kedodoran di babak kedua ya, tapi ya udah lumayan lah, karena kita memang main cukup press dari depan ya, jadi boleh lah ya. Jadi menurut gue itu ya kan, ada progres yang sangat amat positif ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi bisa diperbaiki asal ya STY itu dikasih waktu, bukan dikasih waktu, maksudnya dikasih waktu untuk mengembangkan main ini. Jangan sampai gue nih ya, tolong ya untuk bapak-bapak yang jadi pengurus sepak bola Indonesia, PSSI ya kan. Tolong kalau misalnya ntar final kita kalah nih, misalnya amit-amit kalah ya. Kalau amit final kita kalah terus tiba-tiba dipecat, udah capek gue ngurusin bola, capek gue nonton Indonesia, sumpah. Udah istilahnya ini udah baik nih, ini fondasi udah mulai membaik, udah banyak nih di benahi ST, tiba-tiba dipecat ya. Mendingan lu pakai pelatih macam Bima Sakti gitu aja, udah nggak usah ngarepin apa-apa, karena nggak bisa diajak maju sepak bola kita kalau misalnya langsung pecat aja gitu kan. Karena menurut gue kita masuk final tuh udah melebihi ekspektasi banget sih, karena emang STY pun juga bilang tim ini tuh dibentuk bukan buat AFF tahun ini, tapi buat Piala Asia. Tandanya kan memang dia nggak butuh ini tuh masih prematur, masih buat jangka panjang gitu ya. Jadi dan lagi kan kita lihat dengan materi pemain seadanya kan, kalau nggak salah kan dibatasin di Liga cuman 2 pemain doang ya kalau nggak salah di satu klub ya, manggil cuma bisa 2 pemain dalam satu klub kalau nggak salah ya. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi ya. Itu maksudnya dengan segala keterbatasannya, dengan istilahnya ya dipersulit oleh klub-klub Indonesia ya, lalu juga dengan kemampuan timnas yang memang masih seperti itu, dan juga pemain-pemain muda yang dipanggil, ini benar-benar menurut gue lu nggak bisa maksudnya ini benar-benar melebihi ekspektasi ya. Masuk final tuh udah benar-benar di atas ekspektasi ya, walaupun memang hanya sedikit AFF, tapi ini menurut gue bahkan gue kira tuh kita kalah di fase grup gitu, karena grup neraka kan, ternyata enggak, bisa juara grup bahkan dengan match manajemennya ST yang cukup ciamik ya. Jadi menurut gue kalau sampai dipecat ya kan, itu tandanya ya otak orang-orang PSSI ya memang cuman ada kepentingan doang ya kan. Saya nggak nerima bakso pak, tenang santai tuh, tiba-tiba ada tukang bakso ya kan, takutnya tiba-tiba gue habis ngomong gini ya kan, banyak tukang bakso di depan rumah gue. Tapi menurut gue itu ya, jangan dipecat, dan juga tolong ya untuk orang PSSI lagi atau orang pejabat yang pengen nyalon atau pengen ya nyari muka gitu ya, tolong lah ya kalau mau bikin mau video call atau mau aneh-aneh, mau pansos di depan pemain timnas gitu, tolong abis final aja, mau itu kalah atau menang, tolong lah ya, jangan mengganggu konsentrasi atau fokus pemain pada saat sekarang lu malah video call, simpen aja ya, pansosnya ntar aja lah ya tolong lah ya, pejabat lah ya, tolong ya, nggak mesen bakso pak, nggak mesen, tolong ya, tolong. Tukang bakso gitu, takut gue ngomongin pejabat soalnya ya, jadi tolong, karena biarkan timnas kita fokus ya. Syukur-syukur kita juara. Kalau ini juara benar-benar gila sih. Ini gila. Kita lagi-lagi pada saat bendera timnas nggak bisa berkibar, bendera Indonesia nggak bisa berkibar di juara, benar-benar sih sentilan telak untuk orang-orang boomer ya kan. Ya pokoknya itu orang-orang tua itu ya, karena udah nggak becus ngurusin segala anti doping gitu-gituan yang merugikan kita sendiri kan. Tiba-tiba kalau juara, wah kacau sih. Tapi menurut gue ini udah pencapaian baik. Gue ya nggak terlalu berharap banyak, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berharap itu boleh, tapi
Kalau Anda berharap, tandanya Anda siap untuk jatuh ya. Jadi menurut gue kita tetap berharap timnas itu juara ya. Tapi kalau misalnya nggak juara pun nggak apa-apa, karena ini udah progres yang sangat baik menurut gue ya. Dan juga timnas lawannya Thailand, karena ini gue rekam ini pada saat gue habis nonton Vietnam lawan Thailand, lawannya Thailand ya. Yang harus digarisbawahi adalah Thailand tuh mainnya gede-gede, jadi pasti bakal dieksploitasi tuh. Tolong timnas ya, jangan buat pelanggaran-pelanggaran nggak perlu, itu aja sih menurut gue. Pelanggaran nggak perlu, tolong decision makingnya, finishingnya diperbaiki lagi ya, tolong ya. Jadi itu adalah 25 menit anjir. Lama juga gue ngomongnya, yang gue bahas ya. Nggak sabar tanggal 29 dan tanggal 1 leg pertama dan leg kedua akan melawan Thailand. Apakah akhirnya Piala AFF akan berlabuh di Indonesia ya, setelah 5 kali final, 5 kalinya gagal, ini final ke-6 kali kita, atau malah ini akan menjadi final ke-6 dimana kita menjadi runner up ya, dimana terakhir kita menjadi runner up akhir tahun 2016, dan itu melawan Thailand juga. Dan itu gue inget banget pada saat leg pertamanya di Stadion Pakansari gue nonton, gila itu menang, itu 2-1 tuh gue udah nangis gitu, seneng banget gitu. Sayangnya pas leg kedua di Thailand gue nggak nonton di TV karena gue lagi ada acara, tiba-tiba pas gue tahu anjir kalah 2-0 kalau nggak salah ya. Aduh, itu adalah salah satu momen dimana kita deket banget dengan Piala AFF, tapi sayangnya ya udahlah ya. Dan juga tolong bagi teman-teman timnas kalau ada yang nawarin duit ya kan, duit pelicin, tolong ingat keluarga Anda, ingat ibu Anda yang membesarkan Anda ya kan, yang dengan bangga yang menonton Anda di televisi, melihat Anda bermain dengan sangat champion, tiba-tiba Anda mau dibayar, tolong ya kan, jangan kecewakan orang tua Anda, keluarga Anda, bahkan jutaan rakyat Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi ya. Sekali-sekali kalau mau kayak gitu pemain lawan gitu kan ya. Gak boleh sih, gak boleh sebenarnya, gak boleh. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, maksudnya ya udah fair play, fair aja, lu jangan aneh-aneh, tolong main timnas jangan ya, kita tahu lah ya yang dulu kayak gimana lah ya timnas lah ya, udah rahasia gue nggak mau ngomong daripada tiba-tiba kan ada tukang bakso lagi kan ya, jadi nggak mau aneh-aneh gitu gue ya gitu. Jadi seperti itu sih omongan gue untuk timnas di leg kedua ini, dan juga sedikit omongan buat final ntar ya. Semoga teman-teman suka dengan video ini ya, mungkin nggak suka karena mungkin gue ngomong dari tadi muter-muter, tapi mohon dimaafkan ya, karena ini memang gue nggak bikin catatan karena gue excited banget ngebahas ini ya, walaupun pertandingan absurd, tapi yang penting kita masuk final, jadi gue excited banget. Jadi gue berharap semoga final ini kita juara ya, tapi inget kalau nggak juara juga nggak apa-apa, karena bukan masalah mental mediocre, tapi memang ini udah melebihi ekspektasi, itu aja. Bukannya dasar Indonesia mental mediocre, runner up aja udah senang, bukan begitu setan. Ini udah melebihi ekspektasi ya. Biarkan tim ini berproses, biarkan tim ini menjadi dewasa di bawah arahan STY. Juara atau tidak itu ya itu adalah bonusnya lah ya. Ya, jadi itu mungkin sampai di sini video kita ini. Tapi oh iya teman-teman ya, ini sedikit tambahan. Kalau ini menurut gua aja. Tapi kalau misalnya teman-teman weekend gabut nih, Sabtu Minggu gabut gitu ya, aduh dari pagi gabut itu, aduh bingung mau ngapain gitu, mau nonton TV, acara TV nggak jelas, gue saranin teman-teman ya, nih gue lagi senang-senangnya ada beberapa minggu nih, gue senang banget nih ya, gue saranin kalau teman-teman punya TV digital ya, TV, udah masang TV digital, punya TV digital, punya setup box ya, teman-teman nonton di setiap weekend, Sabtu Minggu atau pengen bagusnya sih Minggu karena dia live, itu adalah nonton di channel Mentari TV, karena teman-teman bisa nontonin bocil-bocil SSB bertanding gitu, Top Youth League namanya, liga bocil-bocil, liga SSB, itu seru sih menurut gue. Itu teman-teman bisa tonton di Mentari TV atau di video ya. Ini bukan sponsor, ini bukan promosi ya. Jadi kalau misalnya video mau promosiin saya ya, ICU ya, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gue itu seru sih. Bisa melihat bakat-bakat anak-anak bocil-bocil Indonesia mungkin bakal jadi main timnas bentar lagi kan, dari U9, U10 dan U11. Gua beberapa minggu ini nontonin itu terus, dan itu seru sih. Hari Minggu dia live dari jam 8 tuh, lama banget sampai sore. Tapi ada ulangannya, kalau hari Sabtu dia ulangan doang kalau nggak salah ya. Jadi menurut gue itu sedikit intermezzo lah ya. Kalau teman-teman gabut di weekend, silakan nonton Mentari TV atau video, atau dari aplikasi video juga bisa di streaming. Tapi kalau gue sih dari Mentari TV aja gitu. Ada seru gitu anjir. Gak tau kenapa gue seru banget ngeliatin ada anak yang jago banget gitu main. Tapi ada juga tim yang secara tim bagus, padahal dia masih kecil loh. Gokil, yang U9 gue seneng banget nonton, walaupun mainnya nggak jelas kadang, tapi karena bocil-bocil jadi lucu aja gitu. Jadi
silakan teman-teman ya. Itu sedikit saran gue ya, bukan promosi. Jadi kalau Mentari TV, grup MTech atau video ya, aplikasi video ingin mensponsori saya, silakan ya. Saya tidak menolak ya. Jadi seperti itu teman-teman, video kita kali ini, video lontong kita kali ini ngomongin timnas Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Mungkin selanjutnya gue bakal bahas tentang anime yang tadi gue bilang, anime yang gue terbaik di musim fall 2021 kemarin. Dan juga gue bakal bikin video tentang misalnya kelar final nanti apakah timnas juara atau tidak. Kayaknya gue bakal bikin videonya ya, kita tunggu saja ya. Jadi sampai jumpa di video Lone Play selanjutnya. Udah Soldier, Husa.